Pernahkah Anda membayangkan sebuah kegelapan yang begitu pekat, sebuah dosa yang begitu ngeri, hingga membuat sosok paling mulia di muka bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai harus memalingkan wajahnya dan mengusir pelakunya? Kita sering mendengar bahwa pintu tobat selalu terbuka. Namun dalam kisah yang tercantum dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Imam Al-Ghazali ini, kita akan melihat sebuah titik di mana kemanusiaan terasa runtuh, sebuah perbuatan yang membuat bumi seakan enggan memikul pelakunya, dan langit seolah tertutup rapat oleh kabut murka. Namun, di balik ngerinya dosa tersebut, tersimpan sebuah rahasia besar tentang betapa tidak terbatasnya rahmat Allah yang melampaui logika manusia. Ini bukan sekadar cerita tentang kesalahan, ini adalah tentang kehancuran jiwa, penyesalan yang membakar, dan bagaimana otoritas ampunan Tuhan bekerja di luar dugaan hambanya. Kisah ini dimulai di bawah langit Madinah yang tenang, namun ketenangan itu pecah oleh suara isak tangis yang begitu menyayat hati di depan pintu rumah Rasulullah. Pria yang menangis itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah Umar bin Khattab, sang singa padang pasir yang biasanya tegar, yang keberaniannya mampu membuat setan sekalipun gemetar. Namun hari itu, Umar berdiri dengan bahu yang terguncang hebat. Air matanya membasahi janggutnya, menciptakan suasana yang begitu mencekam hingga Rasulullah sendiri terdorong untuk segera keluar dari rumahnya. Beliau menatap sahabat setianya itu dengan penuh keheranan. "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis sedemikian rupa?" tanya baginda Nabi dengan suara yang lembut namun penuh wibawa. Umar tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, mencoba menahan gejolak emosi yang merobek dadanya. "Ya Rasulullah," ucap Umar dengan suara parau, "di belakangku ada seorang pemuda. Tangisannya telah merobek hatiku. Penyesalannya begitu dalam hingga aku merasa dunia ini ikut menangis bersamanya." Rasulullah yang hatinya adalah samudra kasih sayang bagi seluruh alam, kemudian memerintahkan Umar untuk membawa pemuda itu masuk. Di sanalah, di dalam kediaman Nabi yang sederhana namun penuh cahaya, seorang pemuda duduk bersimpuh. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar seperti daun yang tertiup angin kencang. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menanti hukuman mati, atau lebih buruk lagi, seseorang yang merasa dirinya sudah berada di dalam kerak neraka sebelum nyawanya dicabut. Rasulullah menatap pemuda itu dengan pandangan yang tenang, mencoba menyelami apa yang sebenarnya terjadi. "Wahai pemuda, apa yang membuatmu menangis?" tanya beliau. Pemuda itu mengangkat wajahnya sedikit, namun segera menunduk kembali karena tak kuasa menatap cahaya Nabi. "Wahai Rasulullah," jawabnya dengan suara yang pecah oleh tangis, "dosaku sangat besar. Aku sangat takut Allah telah memurkaiku dan menutup semua pintu langit bagiku." Mendengar hal itu, Rasulullah mencoba menenangkan jiwanya dengan memberikan perspektif tentang luasnya ampunan Tuhan. Beliau mulai bertanya satu persatu untuk mengukur sejauh mana dosa tersebut telah meracuni batin si pemuda. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu?" tanya baginda Nabi. Pemuda itu menggeleng kuat-kuat. "Tidak ya Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau telah membunuh seseorang tanpa alasan yang benar?" Sekali lagi pemuda itu menjawab dengan isak tangis, "Tidak ya Rasulullah." Rasulullah kemudian tersenyum kecil, mencoba memberikan secercah harapan. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya dosa sebesar apapun Allah akan mengampuninya, sekalipun dosa itu memenuhi seluruh ruang antara langit dan bumi. Namun, bukannya tenang, pemuda itu justru semakin histeris. Ia merasa apa yang ia lakukan jauh melampaui batas-batas yang bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. "Sungguh ya Rasulullah, dosaku jauh lebih besar dari langit dan bumi," rintihnya. Rasulullah kemudian bertanya dengan nada yang lebih serius, "Apakah dosamu melebihi Arash, singgasana Allah?" Pemuda itu tetap menjawab bahwa dosanya sangat besar, hingga akhirnya Rasulullah melontarkan pertanyaan yang mengguncangkan hakikat keimanan. "Besar mana dosamu dengan keagungan ampunan dan rahmat Allah?" Di sana, pemuda itu terdiam sejenak. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Tentu keagungan ampunan dan rahmat Allah jauh lebih besar ya Rasulullah. Namun aku malu, aku sangat malu mengakui apa yang telah kulakukan." Keheningan yang mencekam di ruangan itu menyelimuti ruangan. Para sahabat yang hadir menahan nafas.
Mereka bertanya-tanya, dosa macam apa yang bisa membuat seseorang merasa lebih besar dari langit dan bumi? Rasulullah terus mendesak dengan penuh kebijaksanaan agar pemuda itu berkata jujur, karena pengakuan adalah gerbang pertama menuju tobat. Dengan sisa keberanian yang ada, sambil tertunduk dalam kehinaan yang luar biasa, pemuda itu mulai membuka tabir rahasia kelamnya. Ia bercerita bahwa ia adalah seorang penggali kubur, profesi yang telah ia jalani selama 7 tahun di Madinah. Ia adalah orang yang dipercaya untuk menyimpan jasad para mukmin di tempat peristirahatan terakhir mereka. Namun, di balik pekerjaannya yang suci itu, tersimpan sebuah tragedi yang mengerikan. Suatu hari, seorang putri dari kalangan Ansor meninggal dunia. Ia adalah gadis cantik jelita di masa hidupnya. Pemuda ini bertugas menggali liang lahat dan menguburkannya. Namun saat melihat kecantikan jenazah gadis itu, nafsu birahinya yang terpendam selama bertahun-tahun tiba-tiba meledak. Setan membisikkan tipu daya yang sangat halus ke telinganya. Setelah pemakaman selesai dan suasana kuburan menjadi sepi, di tengah kegelapan malam yang sunyi, pemuda ini kembali ke makam tersebut. Dengan tangan yang gemetar, ia membongkar kembali tanah yang masih basah. Ia menanggalkan kain kafan putih yang menyelimuti jenazah itu. Dan di sanalah, di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling suci untuk menghadap Tuhan, pemuda itu menyetubuhi mayat gadis tersebut. Dunia seakan runtuh mendengar pengakuan itu. Kengerian yang belum pernah terdengar sebelumnya merayap di dinding-dinding rumah Nabi. Namun, bagian yang paling menghancurkan jiwa pemuda itu bukanlah tindakannya sendiri, melainkan apa yang terjadi sesaat setelah ia melampiaskan nafsunya. Atas izin Allah, jenazah gadis itu tiba-tiba bergerak dan bersuara. Dengan nada yang begitu pilu dan menakutkan, ia berkata, "Celakalah engkau, wahai pemuda. Tidakkah engkau malu kepada Allah yang akan menghakimi setiap orang yang zalim? Engkau telah menelanjangiku dan menyetubuhiku di antara orang-orang yang sudah mati. Engkau membuatku harus menghadap Allah dalam keadaan junub." Kalimat itulah yang mengejar pemuda itu siang dan malam. Setiap kali ia menutup mata, suara jenazah itu terngiang di telinganya. Setiap kali ia melihat tanah, ia teringat akan pengkhianatannya terhadap kemanusiaan. Mendengar pengakuan yang begitu menjijikkan dan melampaui batas kewajaran tersebut, Rasulullah SAW yang biasanya penuh kasih, tiba-tiba bangkit berdiri. Wajah beliau menunjukkan kegemparan yang luar biasa. Beliau tidak sanggup lagi menatap pemuda itu, bukan karena beliau kehilangan sifat rahmatnya, melainkan karena perbuatan tersebut begitu kotor hingga menggoncangkan kesucian Madinah. Rasulullah mengusir pemuda itu dengan suara yang tegas. "Wahai pemuda fasik, pergilah, jangan engkau dekati aku. Aku khawatir api neraka akan turun dan membakar kami karena keberadaanmu di sini. Pergilah, nerakalah tempatmu." Pemuda itu keluar dengan langkah gontai. Pengusiran dari Rasulullah adalah vonis paling berat yang pernah ia terima. Baginya, itu berarti pintu surga telah tertutup rapat dan Allah telah benar-benar berpaling darinya. Ia berjalan meninggalkan kota Madinah tanpa arah dan tujuan. Ia terus berjalan masuk ke dalam kegersangan padang pasir yang bara, sejauh mungkin dari keramaian manusia. Ia merasa bumi yang ia pijak pun ingin memuntahkannya karena beban dosa yang ia bawa. Di tengah lautan pasir yang membara, ia mengasingkan diri, menjauh dari segala nikmat dunia hanya untuk satu tujuan, memohon ampunan langsung kepada Sang Pemilik nyawa. Langkah kaki pemuda itu terasa berat, menyeret raga yang sudah kehilangan jiwanya di atas butiran pasir yang membakar. Bayangan Madinah perlahan menghilang di ufuk, berganti dengan cakrawala gersang yang seolah tak berujung. Bagi sang penggali kubur, padang pasir itu bukan lagi sekedar tempat pengasingan, melainkan sebuah tungku penyucian. Ia merasa tidak lagi pantas berteduh di bawah atap rumah manusia, tidak pantas meminum air yang jernih, bahkan tidak pantas untuk sekedar bernafas lega. Pengusiran oleh Rasulullah adalah puncak dari segala kehancurannya. Jika sang pembawa rahmat saja sudah berpaling, kepada siapa lagi seorang pendosa paling menjijikan ini harus mengadu? 7 hari 7 malam ia habiskan di tengah kesunyian yang mematikan. Sinar matahari siang membakar kulitnya hingga menghitam, sementara dinginnya angin malam menusuk tulang-tulangnya yang kini mulai menonjol karena kelaparan. Ia menolak untuk makan dan minum,
Setiap kali rasa haus mencekik tenggorokannya, ia hanya mengingat betapa haus dan junubnya jenazah gadis yang ia nodai itu saat menghadap Tuhannya. Setiap kali rasa lapar melilit perutnya, ia teringat akan kegelapan lubang kubur yang ia bongkar dengan tangan penuh noda. Ia sengaja membiarkan tubuhnya hancur, berharap bahwa siksaan di dunia ini akan meringankan siksaan api neraka yang telah dijanjikan oleh Rasulullah kepadanya. Dalam keadaan lemas yang luar biasa, pemuda itu jatuh tersungkur. Wajahnya terbenam di pasir panas. Namun di tengah kepasrahan itu, jiwanya meronta. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk bersujud, sebuah sujud yang mungkin adalah sujud paling jujur yang pernah dilakukan oleh seorang manusia. Dalam isak tangis yang sudah tidak lagi mengeluarkan air mata karena kekeringan, ia meratap kepada Allah. Ya Allah, Tuhan segala makhluk, rintihnya, aku adalah hamba-Mu yang telah melampaui batas. Aku telah melakukan apa yang tidak berani dilakukan oleh binatang sekalipun. Sekarang aku datang ke pintu-Mu, karena Rasul-Mu telah mengusirku. Jika Engkau juga mengusirku, maka kemana lagi aku harus pergi? Ia terus memohon dengan kalimat yang menggetarkan arasy, Ya Allah, jika Engkau berkenan memberikan ampunan, maka jadikanlah itu sebagai tanda penolongku di sisi kekasih-Mu Muhammad. Namun jika dosaku memang tidak lagi memiliki ruang untuk dimaafkan, maka turunkanlah api dari langit sekarang juga. Bakarlah tubuhku ini di dunia, hancurkanlah aku menjadi abu di atas pasir ini, daripada Engkau membiarkan aku membusuk dan kemudian membakarku di akhirat nanti. Aku tidak tahan dengan murka-Mu, ya Allah. Tangisannya membelah kesunyian padang pasir. Getaran suaranya seolah menembus 7 lapis langit, membawa aroma penyesalan yang begitu kuat, hingga para malaikat pun terdiam menyaksikan drama pertobatan seorang manusia ini. Di saat yang bersamaan, di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Tiba-tiba, suasana di sekitar beliau berubah. Keheningan yang suci turun menyelimuti ruangan. Itu adalah pertanda turunnya wahyu. Malaikat Jibril alaihi salam datang membawa pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kali ini, pesan itu bukan berupa hukum waris atau strategi perang, melainkan sebuah teguran yang sangat halus namun mendalam bagi baginda Nabi. Jibril bertanya, Wahai Muhammad, Allah bertanya kepadamu, apakah engkau yang menciptakan makhluk-makhluk itu? Rasulullah dengan penuh ketawaduan menjawab, bahkan dialah Allah yang menciptakan diriku dan mereka semua. Jibril melanjutkan, apakah engkau yang memberi rizki kepada mereka? Rasulullah menjawab, bahkan dialah Allah yang memberi rizki kepadaku dan kepada mereka. Lalu Jibril menyampaikan pertanyaan pamungkas yang menjadi inti dari misi kenabian. Apakah engkau yang berhak menerima tobat mereka dan mengampuni dosa mereka? Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah tertegun. Beliau menyadari bahwa sebagai manusia yang paling mulia, beliau tetaplah seorang hamba yang tidak memiliki otoritas atas ampunan Tuhan. Rasulullah menjawab, tidak wahai Jibril, hanya Allah lah yang berhak menerima tobat dan mengampuni segala dosa. Di sanalah Jibril menyampaikan firman Allah, wahai Muhammad, Allah berfirman kepadamu, datang kepadamu seorang hambaku yang membawa satu dosa dari sekian banyak dosanya, lalu engkau berpaling darinya dan mengusirnya. Jika demikian, bagaimana keadaan orang-orang mukmin kelak jika mereka datang membawa dosa yang sebesar gunung? Engkau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan sebagai penghukum yang memutus harapan. Allah memberikan sebuah pelajaran besar melalui lisan Jibril bahwa tugas seorang nabi adalah merangkul, bukan memukul, bahwa pintu rahmat Allah tidak boleh ditutup oleh siapapun, bahkan oleh seorang rasul pun sekalipun, jika hamba tersebut datang dengan penyesalan yang tulus. Allah memberitahu Rasulullah bahwa pemuda itu telah diampuni. Pertobatannya di padang pasir, tangisannya yang memohon api dunia daripada api akhirat telah menyentuh keagungan Allah. Dosanya yang hitam pekat telah dibasuh oleh air mata kejujuran yang mengalir dari hati yang hancur. Mendengar wahyu tersebut, Rasulullah segera bangkit dengan rasa haru yang luar biasa.
Ia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Ia segera mengutus beberapa sahabat untuk mencari pemuda itu di padang pasir. Carilah dia, berikan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah menerima tobatnya dan menghapus dosanya. Perintah Rasulullah. Para sahabat pun bergegas meninggalkan Madinah, memacu kuda mereka menembus debu padang pasir, mencari sosok yang mungkin sudah hampir kehilangan nyawa karena duka. Mereka menemukan pemuda itu di tempatnya tersungkur. Tubuhnya sudah sangat lemas, nafasnya tersengal, dan matanya hanya menatap kosong ke langit. Saat para sahabat membisikkan bahwa Rasulullah memanggilnya dan Allah telah mengampuninya, seolah ada nyawa baru yang ditiupkan ke dalam raganya. Ia menangis, namun kali ini tangisannya adalah tangisan syukur yang tak terhingga. Ia dipapah kembali ke Madinah, memasuki kota dengan kepala tertunduk, bukan lagi karena ketakutan akan api neraka, melainkan karena rasa malu yang amat dalam atas kebaikan Tuhan yang begitu besar kepada hamba sekotor dirinya. Ketika iring-iringan sahabat yang membawa pemuda itu memasuki gerbang Madinah, suasana seolah berubah menjadi hening. Berita tentang turunnya malaikat Jibril dan ampunan Allah telah menyebar dengan cepat di antara penduduk kota. Orang-orang melihat sosok pemuda itu dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi sebagai seorang penjahat yang menjijikkan, melainkan sebagai seorang manusia yang baru saja lahir kembali dari tungku api penyesalan. Pemuda itu berjalan dengan tubuh yang masih lunglai, dipapah oleh para sahabat menuju Masjid Nabawi. Setiap langkahnya adalah zikir, dan setiap denyut jantungnya adalah pengagungan Tuhan yang tidak meninggalkannya di saat semua pintu dunia tertutup. Waktu menunjukkan saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang indah di langit Madinah. Azan maghrib berkumandang memanggil jiwa-jiwa untuk bersujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdiri di depan mihrab, siap mengimami para sahabat. Pemuda itu kemudian ditempatkan di barisan makmum, di belakang sosok manusia yang beberapa waktu lalu mengusirnya, namun kini menjadi pemberi kabar gembira baginya. Ia berdiri di sana dengan tubuh gemetar, bukan lagi karena ketakutan akan api neraka, melainkan karena rasa haru dan malu yang tak terperi kepada Allah dan Rasul-Nya. Salat dimulai dengan takbir yang khusyuk. Di dalam keheningan masjid, hanya terdengar suara merdu Rasulullah yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah membaca Al-Fatihah, Rasulullah mulai membacakan sebuah surah yang seolah-olah ditujukan khusus untuk kondisi batin sang pemuda saat itu. Beliau membaca surah At-Takasur. Ayat-ayat awal surah tersebut berbicara tentang bagaimana manusia seringkali terlalaikan oleh keinginan untuk bermegah-megah di dunia. Bagaimana manusia terjebak dalam syahwat dan ambisi, hingga akhirnya maut menjemput. Pemuda itu mendengarkan setiap huruf yang keluar dari lisan Nabi dengan segenap jiwanya. Baginya, ayat-ayat itu bukan sekadar bacaan sholat, melainkan sebuah peringatan nyata tentang apa yang telah ia lalui. Ia teringat bagaimana syahwat telah melalaikannya hingga ia tega menodai kehormatan seorang jenazah. Hingga akhirnya, sampailah Rasulullah pada ayat kedua yang berbunyi, Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Mendengar kata kubur disebut oleh lisan Rasulullah dalam kesucian sholat, batin pemuda itu seolah meledak. Kata itu menarik kembali semua memorinya tentang lubang gelap yang ia bongkar, tentang aroma tanah yang ia gali, dan tentang dosa besar yang ia lakukan di sana. Namun kali ini, memori itu bercampur dengan rasa syukur yang luar biasa karena ia dipanggil kembali oleh Allah sebelum ia benar-benar terkubur dalam dosanya selamanya. Rasa emosional yang meluap-luap itu memenuhi dadanya hingga ia tak sanggup lagi menahannya. Tiba-tiba, di tengah kehusyukan sholat, terdengar sebuah teriakan yang sangat keras dan menyayat hati dari barisan makmum. Itu adalah teriakan sang pemuda. Suara itu mengandung kombinasi antara penyesalan terdalam dan kerinduan yang memuncak untuk bertemu dengan Sang Pencipta yang telah mengampuninya. Sesaat setelah teriakan itu menggema di dinding-dinding masjid, tubuh pemuda itu jatuh tersungkur ke lantai dengan suara yang cukup keras. Namun sholat tetap berlanjut hingga salam terakhir diucapkan.
Begitu Rasulullah mengucapkan salam, beliau segera menoleh ke belakang. Beliau dan para sahabat segera menghampiri tubuh pemuda yang tergeletak di lantai masjid tersebut. Rasulullah mengangkat kepala pemuda itu dan meletakkannya di pangkuan beliau. Beliau mencoba memanggilnya, namun tidak ada jawaban. Denyut nadinya telah berhenti, nafasnya telah hilang. Pemuda penggali kubur itu telah menghembuskan nafas terakhirnya tepat saat kata kubur dibacakan dalam sholatnya. Suasana masjid seketika pecah oleh isak tangis para sahabat. Mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang luar biasa. Seorang pria yang beberapa hari lalu diusir karena dianggap sebagai ahli neraka, kini wafat dalam keadaan yang paling dicemburui oleh setiap mukmin. Ia wafat dalam keadaan bersujud di belakang pemimpin para nabi di tengah rumah Allah, dan yang paling penting, ia wafat setelah mendapatkan jaminan ampunan langsung dari langit. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah, akhir yang baik. Rasulullah menatap wajah pemuda itu yang kini tampak sangat tenang, jauh berbeda dengan wajah pucat dan ketakutan saat pertama kali ia datang. Beliau kemudian bersabda kepada para sahabatnya, "Uruslah jenazah saudaramu ini, sesungguhnya Allah telah ridho kepadanya." Beliau juga menyampaikan pesan yang akan selalu diingat sepanjang sejarah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang benar-benar ingin kembali kepadanya.